Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi kita baca di antaranya adalah surat Al-Munafiqun yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la Rasulullah." Apabila datang kepadamu orang-orang munafik yang mereka bersaksi bahwasanya engkau adalah Rasulullah, bersyahadat, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh." Sesungguhnya Allah pun tahu bahwasanya engkau adalah rasulnya. "Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun." Tapi Allah Subhanahu wa taala mempersaksikan, Allah menyaksikan bahwasanya persaksian orang-orang kafir ini atau orang-orang munafik ini hanya sekedar dusta saja, bohong belaka. Mereka bersaksi engkau adalah nabi. Allah enggak butuh persaksian itu. Allah pun tahu bahwasanya engkau adalah rasulnya. Dan sesungguhnya Allah pun menyaksikan bahwasanya persaksian mereka ini bohong. Ittakhadhu aymanahum junnatan. Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai tameng. Bersumpah-sumpah di hadapan Rasul, demi Allah ya Rasulullah, wallahi aku beriman, dan seterusnya. Fasaddu an sabilillah, sehingga dengan pura-puranya mereka itu, dengan sumpahnya mereka terus bisa menggencarkan serangan-serangan untuk bisa menutup jalan Allah Subhanahu wa taala, menghalang-halangi kaum muslimin. Innahum sa'a ma kanu ya'malun, sesungguhnya betapa jelek perbuatan mereka. Pura-pura beriman, begitu dianggap orang yang beriman, ternyata mereka menggencarkan serangan-serangan untuk mengkhianati kaum muslimin, bekerja sama dengan orang Yahudi dan seterusnya. Ini kerjaan orang-orang munafik. Dzalika bi annahum amanu. Sungguh jelek perbuatan mereka, kata Allah, dan itu karena mereka beriman, tsumma kafaru, kemudian mereka kafir lagi. Fatubi'a ala qulubihim, sehingga dicaplah hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahum la yafqahun, sehingga mereka tidak akan pernah bisa memahami agama Allah. Betapapun indahnya Islam ini, tapi orang yang kafir yang mempermainkan agama Allah, pura-pura beriman padahal hatinya masih kafir, memerangi kaum muslimin dari dalam, hatinya kafir tapi pura-pura beriman, maka orang-orang yang seperti ini, kata Allah, tubi'a ala qulubihim, dicap sama Allah, distempel hatinya, fahum la yafqahun, sehingga mereka enggak akan pernah bisa memahami keindahan agamanya Allah. Na'udzubillah, jangan sampai kita seperti itu. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum, padahal secara zahir orang-orang munafik ini, kalau engkau pandang badan-badan mereka, zahirnya mereka, maka badan mereka ini indah-indah, bagus-bagus. Wa iyaqulu tasma' liqaulihim, kalau mereka ngomong, omongannya empuk-empuk, enak-enak, manis-manis perkataannya itu, enak didengar. Engkau akan mendengarkan, betah mendengarkan perkataan mereka. Ka'annahum khusyubun musannadah, sama Allah diibaratkan seperti kayu yang bisa disenderi mereka ini, enak. Diajak ngobrol enak, didekati, ya badannya meyakinkan, maksudnya penampilannya meyakinkan. Yahsabuna kulla sayhatin alaihim humul adu, kata Allah, sesungguhnya mereka ini adalah musuh. Fahdharhum, maka hindarilah mereka, jauhilah mereka. Qatalahumullah, semoga Allah melaknat mereka. Kata Allah, Allah melaknat mereka, anna yu'fakun, atas kebohongan-kebohongan mereka. Wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum Rasulullah, dan mereka ini orang-orang yang apabila diajak untuk berkumpul bersama Nabi, sehingga Nabi akan memohonkan ampunan untuk mereka, lawaw ru'usahum, jual mahal mereka. Ayo kita duduk sama Nabi, yuk, minta didoakan sama Nabi supaya diampuni dosa-dosa kita sama Nabi. Enggak mau mereka, besar kepala. Lawaw ru'usahum wa ra'aitahum yasudduna wa hum mustakbirun, dan mereka terus menggencarkan serangan-serangan kepada kaum muslimin dengan sombong. Kemudian kata Allah, sawa'un alaihim astaghfarta lahum, sama saja ya Muhammad, engkau istighfarkan mereka, am lam tastaghfir lahum, atau engkau tidak mengistighfarkan mereka, lan yaghfirallahu lahum, Allah tidak akan mengampuni dosa mereka.
Kenapa? Innallaha la yahdil qaumal fasikin. Karena Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang fasik. Karena ini orang nggak mau kebaikan ini. Memang hatinya fasik, suka sama kejahatan. Memang maunya memusuhi Nabi. Maunya pokoknya Al-Quran ngomong A, dia ngomong B. Rasulullah ngomong A, dia maunya B. Pokoknya maunya nabrai aja. Nabrai Islam aja pokoknya. Antum lihat aja sekarang yang banyak di berita ini. Maunya pokoknya nabrai kaum muslimin. Apapun itu. Kaum muslimin A dia B, besok-besok kaum muslimin B dia A. Selalu seperti itu. Yasudduna an sabilillah, menghalang-halangi kaum muslimin. Ya, ditutup hatinya sama Allah Subhanahu wa taala. Maka sama saja kata Allah. Engkau mau istighfarkan mereka ya Muhammad, atau engkau enggak istighfarkan, Allah enggak akan ampuni dosa mereka. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang fasik. Maksudnya apa? Atau Allah nggak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang zalim. Banyak dalam Al-Quran ayat seperti ini. Maksudnya orang tersebut memang maunya zalim terus, memang milihnya zalim terus, tidak pernah berusaha untuk memerangi sisi dirinya yang jelek. Orang itu pasti ada sisi baik, ada sisi buruknya. Tapi orang yang baik, dia berusaha untuk terus mengalahkan sisi buruknya. Ditahan sama dia hawa nafsunya. Dia enggak, hawa nafsunya diloskan terus. Maka Allah enggak akan berikan hidayah semua orang yang seperti ini. Allah maunya apa? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah enggak akan rubah satu kaum sampai ditunggu dulu sama Allah. Kalau dia mau merubah, baru sama Allah didorong, dibantu nanti. Kemudian kata Allah, humul ladzina yaquluna la tunfiqu ala man 'inda Rasulillahi hatta yanfaddu. Mereka mengatakan kepada sesama mereka orang-orang munafik ini, karena kebanyakan orang-orang yang kaya, orang munafik ini kebanyakan kaya raya, karena mereka kerja sama Yahudi sama kafir. Pokoknya yang membuat mereka dapat dunia itu sama mereka diajak kerja sama. Mereka saling berwasiat di antara mereka, la tunfiqu ala man inda Rasulillah. Jangan pernah sekali-kali kita berinfak kepada orang-orang yang di sekitarnya Nabi Muhammad, sahabat-sahabat beliau. Jangan pernah infak kepada kaum muslimin. Hatta yanfaddu, sampai mereka biar mati. Maka Allah SWT mengatakan, walillahi khazainus samawati wal ard. Padahal milik Allah lah perbendaharaan langit dan bumi. Kekayaan langit dan bumi ini punyanya Allah. Walakinnal munafiqina la yafqahun. Tapi sayangnya orang-orang munafik ini enggak paham, karena ditutup hatinya oleh Allah. Dia ngira kalau kaum muslimin enggak dikasih sama mereka pasti bakal mati. Oh enggak. Allah yang akan kasih mereka. Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Kemudian juga yaquluna la irja'na ilal madinati la yukhrijanna al-a'azzu minhal adzal. Mereka mengatakan, kalau kami pulang ke Madinah, saya lupa pernah ada satu kejadian apa gitu, acara apa gitu, satu perang atau satu apa. Semua kaum muslimin dan juga orang-orang munafik berada di luar Madinah. Kemudian orang-orang munafik memutuskan untuk pulang duluan. Dan orang-orang munafik mengatur strategi, kita akan menutup kota Madinah, kita akan memblok kota Madinah, kita tidak akan mengizinkan orang-orang muslimin masuk lagi kota Madinah. Dan bahasa mereka seperti ini. Mereka mengatakan, apabila kita pulang ke Madinah, la yukhrijannal a'azzu minhal adzal. Kita, yaitu orang-orang munafik, kami yang orang-orang mulia ini, kita akan mengeluarkan orang-orang yang lemah, maksudnya orang-orang muslimin. Yang bilang seperti itu siapa? Namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini ketuanya orang munafik ini. Dia mengatakan seperti itu kepada teman-temannya, dan teman-temannya semua setuju. Kemudian Allah SWT mengatakan, walillahil izzatu wali rasulih. Sesungguhnya kemuliaan hanyalah milik Allah dan Rasulnya. Walakinnal munafiqina la ya'lamun. Akan tetapi sayangnya orang-orang munafik ini enggak tahu, karena ditutup hatinya oleh Allah. Maka ketika pulang itu, dengarlah kabar kaum muslimin bahwasanya orang-orang munafik sudah hendak melancarkan serangan itu, tipu daya mau ngeblok kota Madinah, enggak boleh masuk. Maka anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul, namanya Abdullah juga, dia seorang sahabat yang mukmin. Dia malu luar biasa. Maka dia pun datang ke bapaknya, dia hunuskan pedangnya di leher bapaknya. Demi Allah, wahai abah, kalau engkau nggak rubah perkataanmu itu, aku akan tebas lehermu ini. Kau ubah omonganmu, kau tarik omonganmu tadi,
bahwasanya kalian ini mulia dan kaum muslimin yang lemah. Rubah kata-kata itu. Katakan bahwasanya kaum muslimin ini yang a'az, yang mulia, dan kalian orang-orang munafikin yang lemah. Kalau enggak tak sembelih sekarang kamu. Jadi mohon maaf ya, sedikit intermezzo sedikit. Kita ini kaum muslimin, kita dilarang untuk menumpahkan darah. Itu betul. Menumpahkan darah sesama kita itu benar. Tapi itu sama kaum muslimin, iya. Tapi untuk keluar, kita memang diperintahkan juga untuk berbuat baik sama orang kafir dan seterusnya. Tapi kita juga jangan terlalu tabu sama kata-kata jihad ini. Jihad ini jangan terlalu tabu. Dibikin kaum muslimin ya nggak kenal jihad sama sekali. Orang kafirnya persiapan jihad, persiapan perang, nyembelihi kita, nyembelihin orang tua kita, nyincang-nyincang adik-adik kita. Kita sama orang kafir sudah dibikin tabu, disetelkan kita film Rambo. Oh, ini orang Rambo ini loh. Pasukannya orang ya Rambo ini, idola ini ya Rambo ini. Dibohongin kita sama mereka. Senjata semua mereka yang kuasain, kita nggak punya. Ya, megang peso aja kita kebeler. Betul nggak? Bener. Jadi jangan terlalu tabu sama kata-kata jihad. Itu penting itu. Penting ya, akhi. Ya. Jadi kalau kita lihat cerita-cerita Rasulullah dan para sahabat ini, ya Rasulullah dengar kabar waktu perang Badar, Rasulullah menang. Kita menang ya Rasulullah. Alhamdulillah. Ada 2 orang yang bilang, ya Rasulullah, aku telah membunuh Abu Jahal ya Rasulullah. Yang satu lagi bilang, ya aku yang membunuh ya Rasulullah. Coba aku lihat pedang kalian berdua. Kata Rasulullah, betul, kalian berdua telah membunuhnya. Dipanggil sama Rasulullah, Ibnu Mas'ud, kau cari itu Abu Jahal, jasadnya, sembelih kepalanya, aku mau lihat kepalanya, bawa sini. Paham ya Dik ya? Jadi kalau ketemu orang kafir yang baik, yang baik. Saya nggak bilang terus orang kafir terus kamplengi, nggak boleh, nggak boleh. Tapi kita ini jangan terlalu tabu sama yang namanya jihad. Pelajari itu jihad itu. Bisa kungfu, belajar kungfu. Nggak apa-apa, ilmu mereka kita ambil, nggak apa-apa. Ya, bisa karate, bisa silat, belajar itu. Tinju, belajar. Belajar panah, belajar nembak, bisa ada tank, belajar tank. Tapi sama orang muslim yang baik. Jangan belajar kungfu terus temannya dikeplai. Salah. Ya. Itu penyakit kaum muslimin itu. Tukaran sama-sama kaum muslimin. Begitu ketemu orang kafir sudah capek, wis menggos-menggos. Ya wis tembak aku rak popo. Nah, kan? Jangan, enggak boleh gitu. Sama orang muslim yang baik. Jadi orang kafir ini bingung sekali sama orang muslim yang luar biasa. Romawi itu pulang semua pasukannya, balik semua ke kampung. Rajanya sampai geleng-geleng. Kok bisa kalian kalah? Kalian kok bisa kalah? Ini orang Arab, ini orang bodoh. Dulu kita yang menguasai mereka ratusan tahun. Kok bisa kalian kalah? Kata orang Romawinya apa? Bagaimana kita nggak mau kalah? Sedangkan setiap hari kita minum khamr, berzina, kita saling menzalimi di antara kita. Yang kuat di antara kita memakan yang lemah. Sedangkan kaum muslimin ini orang yang di malam hari mereka berubah menjadi pendeta semuanya, dan di pagi harinya di medan perang mereka berubah semua menjadi singa, saling menyayangi di antara mereka. Itu yang membuat kaum muslimin dimenangkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sifatnya para sahabat Rasul ini adzillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Kalau ketemu orang mukmin maka dia akan merendahkan diri mereka. Merendahkan diri mereka. Seakan-akan orang yang polos. Ya. Iya, Pak. Assalamualaikum. Gimana antum, gimana akhi? Begitu ketemu orang kafir jadi Rambo semuanya. Jadi zaman Rasul itu kalau perang ada salah seorang sahabat yang namanya Abu Dujanah. Di tengah-tengah perang itu, di kancah peperangan, ketika berhadapan kaum muslimin dengan orang-orang kafir, dia berjalan dengan jalan yang sombongnya luar biasa. Dia jalan dengan begini di depan orang-orang kafir. Dan kata Rasulullah apa? Wallahi innaha lamisyatun yubghiduha Allah illa fi mithli hadzal mautin. Demi Allah, sesungguhnya itu adalah gaya jalan yang dibenci sama Allah
kecuali di tempat seperti ini, di waktu sekarang ini. Di depan orang kafir itu yang gagah, ya, makanya nggak ada yang menang lawan kaum muslimin. Kalau seperti itu keadaannya, saling mencintai, ya, di antara mereka lembut, saling sayang menyayangi, maka ketika bertemu dengan orang-orang kafir, luar biasa nanti sama Allah dikasih kekuatan yang nggak ada yang bisa mengalahkan. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan, ya. Ada lagi yang mau dilanjutkan, tapi insya Allah kita lanjutkan lain waktu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.